Semoga kalian sukses mengikuti ujian. Semoga kalian bisa menjadi advokat yang amanah, yang tetap tidak pernah berhenti menegakkan hukum dan kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Akhir kata, saya menyatakan PKPA ini selesai dan ditutup. DPC Pradi Jakarta Barat, maju! Pradi, Jaya, jaya, jaya! IPN Veteran, Yes! Para hadirin dan tamu undangan sekalian, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang telah hadir dan bergabung bersama kita dalam acara hari ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Advokat Indonesia, walau pemersatu anggota. Berani, menentukan pemersatu. Advokat Indonesia, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia yang tak kenal lelah dalam berjuang. Kami ucapkan terima kasih semuanya telah hadir dan juga telah bekerja sama bersama-sama kurang lebih 3 pekan bersama kami. Pada akhirnya PKPA UPN yang angkatan ke-9 ini bisa berjalan dengan sangat baik. Pematerinya bisa hadir semua ya, yang berkualitas di sini. Ya, kami ucapkan syukur juga karena kami mendapatkan laporan dari teman-teman panitia bahwa pada dasarnya PKPA kali ini berjalan sangat baik, tertib. Teman-teman bisa menjaga kebersihan, bisa menjaga on time juga. Kami berpesan kepada teman-teman bahwa ini adalah awal ya, pendidikan ini. Masih ada beberapa tahapan lagi yang akan dilalui, ada ujian, sumpah, kemudian bagaimana kalian nanti terus ya mengembangkan kemampuan kalian dan moral kalian supaya bisa menjadi advokat yang luar biasa ke depannya. Kami berharap supaya kami bisa bertemu dengan teman-teman tidak hanya di sini, mungkin nanti di pengadilan sebagai rekan sejawat ya, atau mungkin ya bisa bekerja sama dengan perkara bersama-sama, atau mungkin ya jadi lawan ya mungkin ya. Tapi pada akhirnya dapat kami laporkan sekitar 136 peserta ya. Maka secara kesimpulannya adalah dianggap lulus semua. Selamat untuk kalian. PKPA Jakarta Barat yang konsisten, selalu ada pemateri kewajiban pro bono bagi advokat Pradi, supaya tidak hanya perkara yang bergerak ekonomis yang ditangani, tetapi juga perkara pro bono ditangani supaya bisa kita percaya itu tidak sia-sia dan diberkati. Dan seluruh peserta PKPA yang hadir melalui offline yang hadir di sini dan juga secara online. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik sehingga pada akhirnya kita bisa juga menyelesaikan PKPA ini pada hari ini. Tadi sudah disampaikan ya, ada sejumlah yang sudah lulus, dan ini semua adalah masih merupakan awal sebenarnya ya, dari kelulusan teman-teman mengikuti PKPA ini, karena masih ada tahapnya lagi, nanti upah, terus kemudian nanti ada pengangkatan dan penyumpahan.
saya selalu berpesan bahwa agar tetap mengikuti peradi di bawah kepemimpinan protokol. Kalau ini saya tidak salah di bulan Juli ada upaya, jadi tidak terlalu lama menunggu. Bagaimanapun kita ini adalah organisasi advokat yang dimaksud menurut undang-undang advokat, ya. Jadi satu-satunya organisasi advokat, tidak ada yang lain yang lahir dari undang-undang advokat, single bar, gitu ya. Ya, kita bangga bahwa kita ini berada di organisasi yang memang menurut undang-undang advokat. Saya juga berharap teman-teman tetap terus ya belajar, menggali ilmunya, tidak berhenti ya hanya pada saat PKPA ini. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan PKPA kepada UPN Veteran. Semoga kerjasama yang baik ini bisa tetap selalu kita tingkatkan, dan tentunya juga dengan DPP Kadin ya, di mana saya juga sebagai pengurus di DPP Kadin yang konsisten untuk menyelenggarakan PKPA yang berkualitas, karena kita ingin hadir dari ruangan ini advokat-advokat yang hebat yang membela keadilan kebenaran ya untuk kepentingan hukum kliennya. Makanya konsisten menyelenggarakan PKPA Jakarta Barat bukan karena apa? Karena kita tidak mau para calon advokat itu dikelirukan. Begitu banyak organisasi advokat, mereka keliru, mereka masuk dengan pola rekrutmen PKPA upah yang tidak jelas, gitu ya. Nah, makanya kita konsisten untuk menyelenggarakan itu, dan kalaupun nanti ujian, gitu, itu zero KKM. Jadi tidak akan ada yang bisa menjaminkan, memastikan kelulusan dari teman-teman. Itu nggak ada ya, termasuk saya, Pak Adarda, mau siapapun, tidak ada yang bisa. Itu hanya kemampuan teman-teman ya, yang bisa menentukan kelulusan dari teman-teman. Saya berharap kita semua bisa selalu sehat, selalu sukses, dan selalu dalam keberkahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPT Pradi Jakarta Barat, Pak Dr. Suhaimi Indrahasi Jakarta Barat, yang telah mempercayai UPN Dki Jakarta untuk kerjasama PKPA ini. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan terus itu, dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat buat kita bersama. Dan juga yang saya sayangi para peserta PKPA Angkatan ke-9 kerjasama Fakultas Hukum UPN Jakarta dan juga DPT Pradi Jakarta Barat. Dan saya yakin bahwa materi yang sudah Anda dapatkan selama beberapa minggu, 2 minggu ini gitu ya, akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat Anda kelak ya, untuk menjadi profesional, menjadi advokat yang profesional, menjadi advokat yang berintegritas gitu ya, menjadi advokat yang memang terus gitu ya maju, karena memang kedepannya saya berharap ya, walaupun nanti setelah ini Anda harus mempersiapkan untuk ujian upah gitu ya, dan tapi saya yakin semua peserta ya dengan bekal yang sudah diterima itu insya Allah mudah-mudahan akan lulus semua, mudah-mudahan 100% ya untuk peserta PKPA Angkatan yang ke-9 ini kerjasama Fakultas Hukum UPN Jakarta dengan DPC Pradi. Dan juga saya berharap bahwa semua peserta ya nanti Anda setelah lulus dan menjadi advokat, jangan bosan-bosan ya untuk selalu belajar dan selalu untuk karena memang kemajuan daripada pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang, sehingga dengan advokat
yang telah Anda raih nantinya, ya Anda harus siap gitu ya dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan sekali lagi barangkali saya ucapkan terima kasih untuk semua panitia yang telah luar biasa ya untuk mempersiapkan PKPA ini, sehingga tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Gene, alhamdulillah berjalan sukses, berjalan lancar dan juga tertib ya untuk angkatan ini. Dan sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih semua pihak yang telah kerjasama ini gitu ya, dalam rangka PKPA yang ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta maupun dari Pradi DPC Pradi Jakarta Barat dan juga dari DPP IKD. Yang kebetulan saya juga dalam kapasitas ini sebagai Ketua Bidang PKPA DPN Pradi dan juga sekaligus sebagai pengurus DPP IKD. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, Bapak Asido, bahwa kami juga menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan peserta, baik yang mengikuti secara offline maupun secara online, yang totalnya kurang lebih 136 peserta, mungkin sekitar 70 yang secara online, sisanya secara offline. Bahwa memang teman-teman ini sudah tepat memilih langkah untuk mengikuti PKPA melalui DPN Pradi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, karena memang Pradi lahir itu dari undang-undang dan dikuatkan secara terus-menerus. Kurang lebih ada 6-7 putusan MK yang memberikan perluasan dan penekanan terhadap Pradi itu sendiri, bahwa Pradi adalah benar-benar lahir dan merupakan perwakilan dari negara, merupakan state organ yang diberikan kewenangan. Ada 8 kewenangan diberikan pada Pradi, salah satunya adalah menyelenggarakan PKPA. Dan kita akan terus menyelenggarakan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, bahwa kita berkewajiban untuk sesuai dengan tujuan daripada didikannya Pradi untuk meningkatkan kualitas daripada advokat Indonesia. Dan oleh karena itu teman-teman seluruh peserta, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat. Dan tidak ada caranya selain teman-teman nanti pada waktu sebelum ujian mengikuti, mungkin DPC Pradi Jakarta Barat akan melakukan tentir, akan melakukan tryout. Mohon semua teman-teman mengikuti dengan cermat dan seksama sehingga dapat mengikuti rangkaian ujian nanti, mungkin kira-kira beberapa bulan ke depan, 1-2 bulan ke depan, sehingga nanti bisa lulus dan kemudian melakukan magang dan kemudian akan dilakukan pengangkatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sesuai dengan umurnya, yang kemudian akan mungkin akan menjadi mengikuti profesi yang sama dengan kita sebagai advokat Indonesia. Dan juga kami juga menyampaikan bahwa single bar itu sebenarnya sudah terjadi dan tinggal kita teruskan saja. Adapun fenomena terjadi banyaknya tumbuhnya organisasi advokat Indonesia, saya pikir itu merupakan suatu fenomena yang tidak bisa kita abaikan juga karena mungkin politik hukum yang berada di Indonesia. Namun demikian, tentu kita sebagai para penegak hukum, mari kita fokus, mari kita buat advokat ini menjadi fungsinya menjadi penegak hukum yang tentu terdepan, karena memang advokat memiliki tugas untuk melayani para pencari keadilan secara profesional, bertanggung jawab, dan tentunya memberikan pelayanan yang terbaiknya sehingga nanti dapat ditegakkannya keadilan dan juga hak asasi manusia yang sesuai dengan apa yang terjadi, norma-norma di Indonesia ini. Demikian saya sampaikan sambutan dan rasa apresiasi dan terima kasih saya kepada seluruh peserta dan juga seluruh jajaran panitia. Terima kasih, selamat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda pada sore ini berada di tengah-tengah kita semua. Pak Sido sendiri adalah ketua harian di DPP Ikadin. Profesor Firman salah seorang wakil ketua umum. Dan teman-teman Pradi di sini hampir semuanya adalah pengurus dan anggota Ikadin. Kenapa? Tadi sudah disinggung oleh Pak Asido. Ikadin adalah salah satu daripada 8 organisasi pendiri Pradi. Dan saat ini yang masih konsisten mendukung Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat tinggal Ikadin. Salah satu konsekuensi Ikadin mendukung Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat adalah Ikadin menghormati hak-hak konstitusional Pradi yang telah diberikan oleh undang-undang ataupun diberikan tafsir perluasan oleh MK untuk melaksanakan 8 kewenangan. Antara lain kewenangannya adalah kewenangan melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat ini. Jadi oleh karena itu dalam pandangan Ikadin, kewenangan Pradi melaksanakan pendidikan, melaksanakan ujian advokat, melaksanakan pengangkatan advokat, pengawasan dan penindakan itu adalah hak konstitusional Pradi sebagai lembaga negara dalam arti luas yang telah diberikan oleh undang-undang. Dan saya juga merasa terhormat Pak Asido, Pak Dekan, Pak Suherman, bahwa DPC Pradi Jakarta Barat bekerja sama dengan UPN masih membuka diri untuk bekerja sama dengan DPP Ikadin. Ini adalah salah satu kehormatan bagi Ikadin, dan semoga teman-teman khususnya dari Ikadin tetap bisa menjaga kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh DPC Pradi Jakarta Barat dan UPN ke depan. Perlu saya sampaikan, saya mengisi materi PKPA ini sudah di banyak DPC, banyak pulau, banyak wilayah. Saya ini sedang ini puasa, Tuhan yang bersaksi, PKPA yang dilaksanakan oleh Pradi Jakarta Barat ini masih merupakan PKPA yang terbaik saat ini. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa ditingkatkan Pak Asido, bisa ditingkatkan Pak Suherman dan teman-teman lainnya. Bahwa apa? Dari hari ke hari kebutuhan tentang peningkatan kualitas advokat itu tidak bisa terelakkan. Apalagi dengan politik hukum, adanya KUHP, adanya KUHP, itu menuntut advokat supaya dari hari ke hari bisa menyesuaikan diri dan bisa meningkatkan kualitas profesi advokat. Tadi Pak Asido banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan perilaku sehari-hari advokat. Dan Pak Asido ini kalau nggak salah ketua komite etik ya? Standar profesi. Luar biasa. Dulu Dewan Kehormatan. Pengetahuan beliau tentang etik lebih luas dari saya sebetulnya. Jadi tadi banyak pertanyaan, itu adalah memang ya salah satu dampak akibat nyata daripada sikap Mahkamah Agung, melemahkan selektivitas fungsi Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat. Dengan sebetulnya Pak Asido SKMA 073 itu masih sama, itu hanya mengatur perihal penyumpahan, bahwa untuk penyumpahan itu pengadilan tinggi tidak boleh terikat hanya kepada satu organisasi. Tetapi kemudian ditafsirkan bahwa pengadilan tinggi bisa menerima pengajuan penyumpahan dari seluruh organisasi yang PKPA-nya bukan oleh Pradi. Mungkin Pak Dekan bisa ngerti itulah penyeludupan hukum. Jadi penyeludupan hukum itu bukannya dalam hukum perdata, Pak
juga di dalam politik kertanegara. Cuma yang menjadi masalah, apakah berita acara sumpah itu produk peradilan atau produk pejabat tata usaha negara? Ini kan perlu melakukan kajian. Dan saya pikir teman-teman Jakarta Barat sudah, kalau dia merupakan produk pejabat tata usaha negara, itu bisa dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Misalnya begini, pengadilan itu tidak bisa dijadikan objek perkara, subjek. Tapi ketika itu pengadilan mengadakan pelelangan terhadap suatu pekerjaan di pengadilan, itu bisa menjadi objek. Karena dia bertindak bukan dalam konteks yudisial, tapi non yudisial. Ini kajian-kajian, walaupun ya kedepannya kita lihat ini sangat dinamis. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, Anda harus mengikuti PKPA pada jalur yang benar, pada kualitas yang benar, dan inilah tempatnya. Dan ikutilah. Mungkin Anda tidak percaya, saya tidak mampu membantu Anda untuk bisa lulus ujian profesi advokat. Kenapa? Karena terbentur kepada sistem. Nggak mungkin. Tapi saya kan tidak mungkin bukakan bagaimana mekanisme internalnya. Tapi nggak mungkin. Karena ketika Anda nanti ujian, Anda titip nama oleh panitia, nama Anda atas itu sudah digunting. Saya nggak bisa cari nama lagi tuh pada Pak Dekan. Jadi semua orang tidak percaya. Masa Pak Adardam Ketua Dewan Kehormatan 10 tahun tidak bisa bantu. Pertama, memang tidak mau. Kedua, kalaupun mau, tidak akan mampu. Jadi sekali lagi, percayalah kepada diri sendiri. Saya yakin ujiannya tidak akan susah. Sepanjang Anda mau itu belajar, tidak susah. Jadi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memang sudah saya kenal, yang memang sangat luar biasa, teman-teman Peradi Jakarta Barat, Pak Asindo, dan DPR, dan kepada yang sangat saya cintai, sangat saya kagumi peserta PKPA. Semoga kalian sukses mengikuti ujian, semoga kalian bisa menjadi advokat yang amanah, yang tetap tidak pernah berhenti menegakkan hukum dan kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya menyatakan PKPA ini selesai dan ditutup. DPC Pradi Jakarta Barat.